kuliner itu adalah bisnis yang tidak ada matinya, karena setiap hari orang itu perlu makan ya. Ketika kita fokus usaha, kita fokus di usaha kuliner ya, pasti akan ketemu jalannya ya. Manfaatkan jejaring dan selalu continuous improvement ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selamat bertemu kembali di channel Berani Jadi Pengusaha. Jadi hari ini saya mau ngobrol-ngobrol nih dengan Mas Agung. Dan nanti akan bercerita bagaimana memulai usaha dan mengembangkan usahanya. Monggo Mas Agung memperkenalkan dirinya. Ya, terima kasih Pak Atok. Saya Mas Agung, memulai usaha tahun 2010. Oh, 2010 ya Mas Agung ya? Iya, betul. Waktu itu masih kerja atau sudah keluar kerja nih 2010? Masih kerja Pak Atok. Nah, jadi ini memulai orang yang memulai masih kerja ya? Betul, masih kerja. Ya. Begitu. Terus apa tuh dulu awalnya usaha apa nih Mas Agung? Awalnya jadi terinspirasi dari di tempat kerja di kantor itu, depan rumahnya ada jualan nasi goreng Pak Atok, pakai gerobak. Jadi waktu kerja di tetangga atau di depan? Di depan pabrik. Oh, di depan pabrik ada Iya, orang jualan ada nasi orang jualan goreng, nasi goreng pakai gerobak. pakai gerobak. Rame? Betul. Rame. Oh, itu salah satu inspirasi kadang-kadang bisa di luaran. Nah, kita memperhatikan yang yang sekitar ya gitu ya. Betul. Nah, terus gimana tuh? Nah, dari situ dia buka itu dari setengah 4 sore. Setengah 4 sore Nah, sampai sampai jam setengah 10 malam. malam. Ya, Itu ramai kelihatan. rame. Ya. Tanya omsetnya berapa waktu itu? Disitulah jualan nasi goreng, omsetnya pakai gerobak sehari omsetnya 1.200.000 Dari jam 4 sampai jam 10 sampai jam 10 lewat gerobak, omsetnya 1.200.000. Iya. Nah, terus gimana tuh akhirnya setelah lihat ada orang dagang gitu kan nasi goreng, gimana Mas Agung? Nah, saya penasaran, tanya. Nah, Tahu omsetnya segitu. Kalau jualan nasi goreng itu gerobak itu untungnya berapa persen? nah, Ternyata untungnya 50%. 1.200.000 sekitar 600.000 gitu ya. Sekitar 600.000 per hari. Jadi kalau sebulan Itu tahun 2010. 2009. Oh, 11 tahun yang lalu. 11 tahun yang lalu. Udah seperti itu gitu kan. Seperti itu. Sementara gaji kita Nah, gaji saat itu saya sebagai senior manager kalah sama tukang nasi goreng yang berangkatnya hanya celana pendek, dorong-dorong gerobak. Sedangkan saya senior manager di pabrik, keren. Iya. Satpam hormat terus, kepala satpam hormat terus, karyawan operator hormat terus, tapi kalah sama tukang nasi goreng. Oh, itu ini yang inspirasi. cikal bakalnya ya. Cikal bakalnya. Nah, terus gimana kelanjutannya setelah itu? Setelah dapat cerita itu gimana tuh langkahnya? Nah, dari ngelihat tukang nasi goreng yang pendidikannya juga enggak hanya SD, tapi pendapatannya seperti itu. Nah, saya juga pengen saya harus bisa seperti mereka punya usaha. Nah, dari situ saya belajar membuat menu bebek. Oh, bebek pertamanya Pertama bebek. bebek. Nah, bebek itu Mas Agung memang biasa bikin atau dari situ kenapa tercetusnya kok bebek gitu maksudnya? Lagi tren atau gimana waktu itu? Terpikir bahwa di kampung halaman di Klaten itu satu kampung itu ada kira-kira 10 rumah yang usahanya bebek ya, masak bebek terus dijual, tapi menurut pesanan bebeknya hidup, tapi orang pesen jam 10 pagi, nanti ngambilnya jam 3 sore. Itu di kampung itu? Di kampung, dipotong dulu, baru proses, nanti jam 3 sore jadi. Itu. Jadi ada 10 keluarga yang proses seperti itu. Ya. Tapi kemasannya di kampung kan kurang bagus. Ini pemikirannya ini dikemas, saya bawa ke Bekasi. Untuk dikembangkan. Ini seperti itu. Nah, jadi idenya awalnya memang dari tukang nasi goreng. Terus
ide lagi dapat di kampung tuh, dari potensi lingkungan kampung ternyata diperhatikan ada tadi jualan bebek gitu kan. Akhirnya lihat mungkin gimana kalau dibawa ke Bekasi dengan kemasan yang berbeda. Nah, terus gimana selanjutnya ceritanya? Mulai buka atau gimana? Ya langsung belajar. Kalau libur, Ya. habis gajian libur pulang kampung belajar. Ya. Oh, baru belajar masak tuh waktu itu? Baru belajar masak bebek. Oh kan, walaupun Ya. tidak bisa, baru belajar. gitu Belajar, kan? ya. Belajar, nggak bisa, belum ketemu, telepon ke kampung. Bumbunya kurang apa, coba lagi. Ya. Oh. Masih belum pede, harus melihat langsung, pulang lagi. Ya. Sampai ketemu, rasanya cocok, langsung buka, sewa tempat, buka. Itu tahun 2010. Nah itu waktu itu 2010 bukanya di mana tuh, di rumah atau di pabrik? Berapa biayanya juga? Gimana tuh? Dapat gambarannya waktu pertama buka gimana nih? Nah, waktu pertama buka itu sewa kios kecil, Ya. sewanya murah, hanya 9 juta. Setahun 9 juta. Setahun 9 juta, ditambah peralatan dan lain-lain itu, modal 20 juta sudah bisa buka rumah makan bebek TikTok. Ah. Gitu. Kenapa namanya TikTok tuh? Kan sekarang tren juga nih ada TikTok. Jangan-jangan pencetusnya ini nih. Nah, saya bebek TikTok Dulu ada. sudah duluan, 2010 sudah branding rumah makan bebek TikTok. Gitu. Dapat dari mana tuh idenya? Memang namanya bebek TikTok itu? Iya kan, bebek TikTok itu adalah salah satu jenis bebek. Oh, ternyata ada jenis bebek namanya bebek Bebek TikTok. TikTok. Iya. Oke. Itu di rumah, Pak, nyewa tempat 9 juta, modal 20. Nah, terus Betul. pertama buka gimana? Gimana tuh? Ya karena saat itu juga sudah ikut beberapa pelatihan wirausaha, ya. Oh. Jadi sudah kenal teman-teman, akhirnya ya nggak terlalu kita memanfaatkan jaringan usaha, jaringan lingkungan. Akhirnya buka pertama kali omsetnya 900.000 hari pertama. Lah itu udah bagus loh. Ya, Lumayan. iya, saya juga kaget. Ya, belum pernah buka kuliner, sekali buka segitu, alhamdulillah. Nah, jadi salah satunya biar rame, kan belajar dulu tuh ada komunitas, ada teman-teman. Jadi waktu buka diramein juga ya, banyak yang Diramein teman-teman juga. yang ikut mensupport lah ya gitu ya. Betul. Nah, 900. Terus gimana kelanjutannya? Stabil atau gimana tuh? Nah, saat itu promonya saya buat. Oh iya, gimana unik tuh? promonya. Apa promonya? Promonya satu porsi menu bebek itu harganya 6.500 plus dapat bonus teh botol sosro 6.500 sama nasi? sama nasi. 6.000 sama nasi plus bonus. Plus teh botol. Itu nggak rugi tuh? Oh enggak, Kenapa hitungannya? karena sudah dihitung, HPP-nya sudah dihitung. Oke. Ya. Jadi murah lah ya orang ya, kejangkau Murah, itu loh, 6.500 dapat minum lagi ya. Betul. Oke, itu berjalan berapa lama nih, Pak Agung, bebek TikTok itu akhirnya? Dari satu cabang terus berapa lama itu bertahan sampai sekarang tuh? Alhamdulillah bertahan. Ya. Oh, Jadi keren juga ya. bulan Oktober 2010 memulai membuka rumah makan bebek TikTok. Kemudian 1,5 tahun buka cabang di Cikarang. Masih sambil kerja, mau buka cabang. Oh, masih kerja itu? Dua sambil kerja. Kemudian 6 bulan kemudian buka cabang lagi. Itu masih kerja juga? Masih kerja. Oh, Jadi punya 3 rumah makan kondisinya masih. sambil kerja. Nah, gimana tuh cara ngontrolnya nih? Seorang suka nanya tuh, Pak, kalau masih kerja, gimana sih cara ngontrol usaha? Gimana tuh pengalaman Mas Agung tuh? Ketika kita fokus usaha dan Ya. tidak menganggap bahwa usaha itu rezeki sampingan, ya. Usaha itu ya sama rezeki kita kerja di kantor sebagai karyawan dan kita punya usaha sama, itu semua sumber rezeki yang sama, ya, tidak ada sampingan. Jadi saya fokus di sini, ya saya juga fokus di sini. Ya, dua-duanya saya fokuskan, ya. Boleh deh 100%. Ya, nggak ada yang 50-50. yang ini 50 enggak, saya 100%. Jadi fokusnya 200% nih. Fokusnya 200% fokus. Nah, jadi
Jangan nganggap usaha sampingan, nanti hasilnya sampingan. Mendingan fokus 100% biar hasilnya juga 100% gitu kan. Itu bisa loh 3 cabang masih kerja. Sampai akhirnya memutuskan keluar tahun berapa, Mas Agung? Keluar kerja tahun 2013 ketika mau buka cabang keempat. Oh, jadi 3 tahun tuh buka usaha masih kerja ya, dan Masih kerja. baru cabang keempat memutuskan untuk keluar. Keluar kerja. Kenapa akhirnya memutuskan keluar tuh waktu itu? Nah itu kan saya punya 3 cabang rumah makan itu, hasilnya itu sudah melebihi dari saya waktu kerja. Kerja berapa tahun tuh? Kerja 23 tahun. Oh, kerja 23 tahun kalah sama usaha yang baru dirilis 3 tahun gitu ya. 3 tahun. Oh, betul. ada lihat ada prospek di usaha nih. Padahal udah 3 cabang ya ini ya. Betul. Nah, terus gimana? Ini putusan kerja 2003, keluar kerja 2013. Fokus di usaha. Usaha, betul. Nah, terus gimana perkembangannya sampai sekarang kan ada beberapa brand, gimana tuh ceritanya nih? Nah setelah keluar kerja lebih fokus lagi. Ya. Setiap tahun saya membuka cabang antara 3 sampai 4 cabang. Sampai buka cabang di Cirebon. Buka cabang di Cirebon, di Cikampek, Cirebon, Kerawang. Sampai tahun 2018 itu buka 16 cabang rumah makan bebek. Nah, itu bebek TikTok semua itu tadi, yang 16 cabang itu. Ada bebek TikTok sama ada bebek jambul. Pokoknya bebek itu lah. Oh, rumah makan bebek, ada 16 cabang. Oh, jadi begitu keluar 2013 sampai 2018 ya? 2018. Jadi 5 tahun bisa 16 16 cabang. cabang. Nah, setelah itu bebek terus kemana lagi? Usahanya apa lagi? Nah, 2018 ke 2019 itu tren kuliner bebek yang kelas rumah makan menengah ke bawah ya, itu agak turun. Oh, mulai agak turun. Mulai reda, Nah. mulai agak turun. Itu kan memang lagi tren ya, Lagi bebek tren, ya. betul. Oke. Terus akhirnya? Akhirnya saya membuka kuliner ayam geprek dengan brand ayam geprek K39. Oh, Itu jadi 2018 memang lagi tren lagi ya, ayam geprek ya. Ayam geprek. Kenapa? Apa sih K39 itu apa sih artinya? K39 itu saya memulai usaha pertama kali buka rumah makan ayam geprek K39 itu di Jalan Kedasih nomor 39. K itu Kedasih, 39 nomor 39. Jadi itu nanti kalau lihat K39 itu awalnya dari Kedasi nomor 39. 39. Nah, itu gimana model bisnisnya tuh kalau yang ayam itu gimana? Mas Agung? Ayam geprek K39 sedikit berbeda dengan rumah makan bebek. Jadi permodalan kalau dulu di rumah makan bebek saya sebagian pakai pinjam perbankan. Oh, Ya. itu pakai perbankan, modal sendiri dan perbankan gitu kan. Dan perbankan. Nah, kalau ayam geprek K39 gimana? Nah, kalau ayam geprek K39 saya tidak pakai modal, tapi dimodalin oleh pemodal. Ya, Jadi konsepnya gimana? Konsepnya ada Mas Agung yang punya merek, yang Ya. punya usaha, Ya. ada investor gitu kan. investor. Ya. Jadi model sirkah gitu bagi hasil. Modelnya bagi hasil sistem sirkah. Oh. Kerjasama bisnis sistem sirkah. Ada yang investor, pemberi modal, ada yang pemilik brand, dan ada yang mengelola. Semua punya andil, semua nanti mendapatkan hasil. Nah, jadi ini salah satu usaha yang dikembangkan ke model sirkah bagi hasil. Ada yang punya brand, ada yang ngelola, ada investor. Nah, setelah itu jalan, gimana perkembangannya ayam geprek K39 nih? Alhamdulillah ayam geprek K39 2018 mulai itu sampai tahun 2010 itu sudah 2020? 2020 Iya. itu sudah 15 cabang. Oh, jadi dalam waktu 2 tahun sudah tahun. ada 15 cabang. 15 cabang itu. Dan yang besar bisa kapasitasnya 200 orang pengunjung bisa masuk. Oh gitu. Besar ya, yang paling besar yang kantor pusat. Oh. Nah, itu kan berarti beda-beda kelasnya ya, beda-beda kapasitasnya ya. Beda kapasitas. Kalau boleh gambaran yang paling kecil investasinya berapa sama yang besar berapa tuh, Mas Agung? Nah, kalau yang paling kecil ya itu investasinya sekitar 100 jutaan. Oh, ada yang bisa 100 juta. Ya. Oh. Tapi yang besar yang di atas 100
pengunjung 100 pelanggan bisa masuk, itu permodalannya antara 300-an juta. Lah, masih 300 juta masih masuk ya? Masih masuk 300-an juta. Jadi Tapi lebih dari itu ya antara 500-an juta. oh, jadi ada kelas-kelasnya ya, ada yang Ada 100, kelas-kelasnya, ada betul. yang 300, ada yang 500 juta. Sesuai kapasitas Sesuai dengan kapasitasnya. tempatnya. Oke. Nah, setelah itu kan sirka gitu. Nah, itu bisa berkembang cepat tuh gimana sih? Model pemasarannya apa sih yang uniknya? Apa gara-gara modalnya yang tersedia atau memang gara-gara pemasarannya yang kencang gimana? Nah, itu kita harus di situ membentuk tim ya. Oh, bantu. Sebenarnya kan investornya juga tim ya, mereka juga membantu ya sebagai permodalan, plus juga sebagai pemasaran juga ya. Oke. Tapi kami sebagai pengelola itu kita bagi tugas, ada tim, ada bagian personalia atau HRD, Ya. ada bagian logistik, ada bagian digital marketing, ada bagian pembangunan outlet ya. Oh, Kemudian ada bagian develop produk. oh jadi modelnya berkolaborasi lah, bangun tim di mana orang-orang sesuai potensinya ya. Sesuai potensinya. Orang yang betul. senangnya digital marketing ya di tim itu, Betul. marketing. Yang seneng yang memang kapasitasnya mengelola outlet atau nyari outlet ya itu gitu ya. Oh, Betul. jadi setelah dibangun tim lebih cepat akhirnya perkembangannya ya. Lebih cepat perkembangannya. Nah, Mas Agung, kan banyak tuh timnya. Apa tantangannya kalau bisnis udah outletnya banyak, orangnya apa biasanya yang sekarang dialami itu? Tantangannya adalah tentang tim sendiri perlu koordinasi ya. Oh, di koordinasi antar tim Koordinasi ya. antar tim. Betul. Koordinasi dan komunikasi biasanya ya. Betul. Itu salah Koordinasi satu. dan komunikasi. Itu di antar tim. Terus kalau dari segi yang lainnya apa lagi tuh? Biasanya tantangan kalau udah banyak cabangnya. Kalau udah banyak adalah SDM. Nah, di mana-mana SDM sama kan ya. Karyawan persoalannya, karena persoalan kuliner itu di K39 sekitar 60% itu persoalan dari sisi karyawan. Nah, jadi kalau SDM. kalau yang mau masuk di bisnis kuliner terus siap-siap aja ngurusin SDM ya. Kenapa tuh banyaknya apa sih mereka itu SDM itu masalahnya di mana sih, Mas Agung? SDM di kelas kuliner itu, apalagi kuliner kita kan kelas menengah ke bawah ya. Jadi mereka itu banyak yang sering itu muntaber, mundur tanpa berita. Malamnya ngobrol sama kita, besoknya udah hilang ya. Oh gitu ya? Ya, Bisa Pak. begitu? Bisa, sering banget Pak. Atau kalau satu yang hilang nggak apa-apa, satu rombongan, satu bagian dapur hilang semua. Malam itu hilang semua. Nah Seperti kan itu. udah sering pengalaman begitu. Biasa tipsnya apa nih? Tipsnya apa nih? Cara ngatasinnya lo? Tipsnya apa biar buat yang nanti mau ngalamin pernah ada yang ngalamin lah biar dapat belajar. Gimana tuh? Yang pertama kita menyadari, Ya. kita mengikhlaskan bahwa akan terjadi hal seperti itu. Oh jadi Ya, ikhlas tipsnya- bahwa akan seperti itu kejadian ada. Jadi jangan sampai kaget nanti nih Jangan kalau. sampai kaget. Oke, yang pertama itu. Kedua gimana ngatasinnya? Kan tiba-tiba kan kuliner lagi rame atau apa tiba-tiba kalian pergi gimana tuh ngatasinnya biasanya? Kalau sudah banyak, tinggal nyomot dari cabang yang lain, ambil satu, diperbantukan di tempat yang karyawannya Oh, keluar gitu. itu enaknya kalau sudah banyak cabangnya, pada saat satu ada bermasalah masih bisa disupport dari cabang yang Cabang lain. yang lain. Sambil nanti Betul. nunggu yang baru lagi Yang belajar. datang. Betul, Pak. Oke. Betul. Oke, Mas Agung. Nah, ini kan sekarang nih banyak yang mau usaha. Ya sekarang fokus dah kalau mau usaha kuliner. Apa nih saran-saran Mas Agung kalau buat teman-teman yang mau bisnis kuliner terutama? Ya, untuk pelaku usaha baik yang baru mau memulai Iya. maupun yang sudah berjalan, ya, kuliner itu adalah bisnis yang tidak ada matinya karena setiap hari orang itu perlu makan. Ya, ketika kita fokus usaha, kita fokus di usaha kuliner, ya, pasti akan ketemu jalannya. Ya, manfaatkan jejaring dan selalu continuous improvement. Ya, selalu berpikiran berkembang, selalu
berpikiran untuk improvement, ya pasti akan ketemu. Ya, kondisi sulit seperti ini pun ya tentu saja ada hikmahnya. Ya, pasti ada jalan keluarnya. Ya. Dan terbukti sekarang ayam geprek K39 maupun rumah makan bebek TikTok semua sudah buka lagi, sudah berjalan lagi. Ya. Oke. Jadi kalau mau bisnis kuliner, pertama pasar kuliner itu nggak ada matinya. Yang kedua ya tadi harus ikut berjejaring lah, ikut komunitas gitu kan. Yang ketiga harus improvement, harus mulai selalu belajar lah, menjadi manusia pembelajar. Nah dengan tip itu sampai sekarang grupnya Pak Agung ini K39, Bebek coba masih bisa eksis walaupun situasi eksis. Sekarang beberapa perusahaan malah yang besar nggak bisa eksis, ini malahan usaha kuliner masih bisa tadi bertahan di situasi pandemi ini. Oke, Pak Agung, Mas Agung, terima kasih nih atas ngobrol-ngobrolnya. Mudah-mudahan menjadi inspirasi nih buat teman-teman, terutama yang mau bisnis kuliner, yang mau usaha kuliner, dan untuk Mas Agung usaha mudah-mudahan bisa berkembang. Amin. Menjadi amal kebaikan sharing ini. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.